Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Pagi ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, muatan pelajaran IPS bagian yang kedua. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, serta transportasi. 4.1 menyajikan hasil identifikasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, transportasi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa mampu memahami kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat kenampakan alam dengan kenampakan buatan dalam bidang kegiatan ekonomi dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya dengan baik. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Perhatikan keempat gambar di bawah ini. Atas sebelah kiri dan bawah sebelah kiri itu merupakan kenampakan alam berupa gunung dan laut. Sedangkan yang di sebelah kanan atas dan kanan bawah itu merupakan kenampakan buatan. Kenampakan buatan berupa waduk dan yang di bawah adalah bandara. Kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Indonesia memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda atau memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenampakan alam Indonesia antara lain berupa gunung, pegunungan, dataran tinggi, sungai, laut, dan selat. Indonesia juga memiliki kenampakan buatan. Apa itu kenampakan buatan? Kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan manusia untuk tujuan tertentu. Misalnya, waduk atau bendungan dibangun fungsinya untuk penampungan air ataupun sebagai irigasi persawahan. Yang kedua, pemukiman penduduk yang berfungsi untuk tempat tinggal manusia. Lalu kebun binatang dibangun sebagai tempat konservasi hewan atau tempat melestarikan ataupun membudidayakan suatu hewan. Dan pelabuhan, tempat bersandar bagi kapal-kapal pelabuhan yang biasanya berada di tepi pantai yang dalam. Manfaat kenampakan alam dan buatan. Berikut ini beberapa contoh di bidang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Yang pertama, kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Peternakan punya peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam, dan burung. Hewan ternak tersebut umumnya menghasilkan daging, susu, telur, dan kulit. Yang kedua, kegiatan ekonomi di bidang perkebunan. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan memanfaatkan kesuburan tanah. Hasil perkebunan di Indonesia misalnya kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, dan kopra. Beberapa hasil perkebunan tersebut dijadikan sebagai barang ekspor. Ekspor hasil pertanian tersebut menghasilkan devisa bagi negara. Perkebunan dapat dikelola rakyat ataupun swasta. Dalam pengelolaan perkebunan dikenal perkebunan inti rakyat atau disingkat PIR. PIR ini banyak ditemui di Pulau Sumatera. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Usaha petani mengelola sumber daya alam tanah dan tumbuhan yang banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Hasil pertanian paling besar adalah padi, jagung, dan sayur mayur.
Hasil pertanian ini kemudian dijual untuk menghasilkan uang. Kegiatan bertani dan menjual tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan, perairan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perikanan ini meliputi perikanan darat dan laut. Usaha perikanan darat seperti membudidayakan ikan di sungai, danau, kolam, dan empang. Budidaya ikannya seperti ikan mas, gurame, mujair, tawas, dan lele. Sedangkan perikanan laut seperti membudidayakan ikan laut dengan cara menjari ikan. Ada juga perikanan di tambak pantai seperti yang dilakukan di pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Untuk hasilnya meliputi kerang, udang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Industri itu merupakan suatu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Bahan mentah diperoleh dari alam. Industri tersebut diantaranya ada alat-alat berat yang terdapat di Surabaya, Jawa Timur, gas alam terdapat di Kalimantan Selatan, kapal terdapat di Semarang atau Jawa Tengah, dan pemintalan benang itu terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di Cilacap, Semarang, dan Tegal. Kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam dari dalam bumi seperti minyak bumi, batu bara, emas, perak, bauksit, biji besi. Barang tambang tersebut digunakan untuk kegiatan industri, transportasi, dan pembangunan. Kegiatan ekonomi di bidang perhutanan, karena Indonesia itu berada diliwati oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia itu beriklim tropis. Maka hutan di Indonesia itu menghasilkan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya menghasilkan kayu, rotan, damar, getah perca, ataupun getah agatis. Hasil hutan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, perabotan rumah tangga, industri, maupun bahan pembangunan. Untuk materi yang berikutnya, tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia berada di posisi silang, yaitu diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Letak geografis ini memberikan sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain di sekitarnya. Negara-negara di sekitar Indonesia memiliki kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Pengaruh letak geografis Indonesia memiliki keuntungan maupun kerugian. Untuk keuntungannya, terjadi akulturasi atau pencampuran budaya Indonesia dan budaya asing, lalu memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Untuk kerugiannya sendiri, banyak budaya daerah tersingkir akibat masuknya budaya asing dan banyak perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat di Indonesia. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Negara maritim sendiri merupakan negara yang memiliki daerah perairan yang lebih luas daripada daerah daratan. Dan agraris sendiri merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan letak agrarisnya,
Jadi letak Indonesia itu posisi silang, dan letak Indonesia itu tropis. Jadi Indonesia itu memiliki potensi yang melimpah atau sumber daya alam yang melimpah. Misalnya pariwisata bahari, wisata air, minyak bumi, dan sumber daya laut yang melimpah. Masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi tersebut dalam berbagai kegiatan, terutama pada kehidupan ekonomi. Sumber daya yang tersimpan di dalam laut di Indonesia itu sangat berpotensial. Menurut data dari FAO, menyebutkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak hasil produksi rumput laut di Pulau Sulawesi, Nusa, dan Nusa Tenggara. Selain itu, tuna di Papua, Sulawesi Utara, dan Maluku, kepiting di Jawa, Sumatera, dan Jawa Barat, dan udang. Udang ini di Pulau Sumatera dan Jawa Barat. Indonesia dikenal sebagai negara agraris atau penghasil pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan ini banyak diekspor dengan nominal yang cukup besar. Ada biji coklat, tembakau, dan rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili. Ini merupakan hasil pertanian yang rutin diekspor. Kesimpulan, potensi maritim dan agraris di Indonesia berguna untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sistem komunikasi dan transportasi yang memadai. Untuk jaringan komunikasinya harus baik, memudahkan berbagai transaksi, dan selain itu jaringan komunikasi juga akan membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berbeda tempat. Untuk jaringan transportasi yang baik itu juga akan mempermudah dan mempercepat dalam pemenuhan kebutuhan barang. Apabila sarana komunikasi dan transportasi itu memadai, maka potensi maritim dan agraris Indonesia dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mengaruhi pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Ayo kita berlatih. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan dan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Dan nanti silakan kalian kirimkan ke wali kelas kalian untuk dikoreksi. Yang pertama, tuliskan masing-masing 3 contoh kenampakan alam dan buatan di Indonesia. Yang kedua, tuliskan manfaat yang kita peroleh dari hasil hutan. 3. Bagaimana pengaruh positif dan negatif letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat. Yang keempat, apa manfaat jaringan komunikasi dalam kehidupan kegiatan ekonomi. Kelima, sebutkan hasil pertanian dan perkebunan yang. Terima kasih. Tetap semangat belajar ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.